Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratul mukarramun, para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para ajengan, pimpinan pondok-pondok pesantren di Picung ya? Kaduhau. Wabil khusus yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran, Al-Mukarram Ustadz Faisal. Semoga Allah tetapkan iman dan Islamnya dalam rangka menjaga semangat agama di Kaduhau tercinta kita ini. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh kepemudaan, keluarga besar Majelis Taklim, aparatur pemerintah baik sipil, TNI dan polisi, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh para guru-guru kita ketika masuk bulan Rabiul Awal, di mana kita semua tahu bahwa Rabiul Awal ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi di dalamnya, yaitu kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Lailatul Qadar Allah turunkan hanya untuk umat Islam saja. Tapi kalau di Rabiul Awal ini Allah turunkan baginda Nabi, Allah utus baginda Nabi ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Makanya guru-guru kita mengajarkan ketika memasuki bulan Rabiul Awal, ayo kita sama-sama niat untuk mengagungkan bulan Rabiul Awal, sekaligus memperbanyak istighfar. Mau kita niat? Mau? Ayo kita niat bulan Rabiul Awal ya. Sama-sama mau? Bismillahirrahmanirrahim. Ajengan lemes bener di sini ternyata kalau maulidnya. Kurang fokus. Ayo kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina kama nawa masyayikhina wa salafus salihin wa biniyati ihtiraman li syahri Rabiul Awal wa biniyati ittiba'an li Rasulillah zahiran wa batinan wa bikathrati sholawati ala Rasulillah. Kami berniat sebagaimana niat guru-guru kami dan para salafus salih dengan niat memuliakan bulan Rabiul Awal serta diiringi niat mengagungkan baginda Rasul baik secara zahir maupun batin, dan memperbanyak membaca sholawat atas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, sekarang ini banyak orang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi untuk menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di Pandeglang ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ajaran agama manusia disuruh mencontoh manusia, ini kan ajaran yang paling masuk akal. Betul apa betul? Kita manusia disuruh mencontoh baginda Nabi seorang manusia, ini ajaran paling masuk akal. Beruntung kita di Pandeglang ini, di Kaduhau ini tidak disuruh Allah mencontoh malaikat. Ayo coba dah, kalau kita disuruh nyontoh malaikat nggak akan pernah bisa. Malaikat nggak perlu tidur, makan, minum, sama duit budeg, sama perempuan nggak peduli. Bagaimana nyontohnya? Susah. Baginda Nabi seorang manusia biasa, sama kayak kita, disuruh mencontoh bahkan dalam segala hal. Baginda Nabi merupakan uswatun hasanah. Ayo sebentar panitia, jadi saya madep mana nih? Ini panitia tega aja kan. Ustadz disuruh muter kayak kemidi begitu. Canda. Apa yang kita bisa contoh dari baginda Nabi? Pertama, awal-awal perjuangan baginda Nabi di kota Mekah, 13 tahun beliau berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur 13 tahun kaum beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk menanamkan pondasi. Dengan perhitungan beliau, di mana-mana kalau pondasi kuat, bangunan kan aman. Betul apa betul? Pondasi rapuh, bangunan teh bakal rubuh. Pondasi mencong atau bangunan memiring. Bangunan bagaimana pondasi? Kita orang hidup bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat, tapi gejala dari keimanan itu yang akan terlihat. Contoh. Ini mic ada strumnya nih. Ada nggak strumnya? Kelihatan? Kok bisa tahu? Ada suara. Strumnya nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Kipas angin di dalam ada strumnya, Soki. Ada nggak? Mutar. Lampu di dalam ada strumnya tuh, nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan. Anak-anak kita pun paham. Di mana-mana kalau ada strum, mic pasti bunyi. Betul? Kalau ada strum, kipas angin mutar. Kalau ada strum, lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar. Jangan nunggu akhir waktu sholatnya. Kalau punya iman, sedekah yang berani. Jangan cuma 2.000. Udah sedekah cuma 2.000, doanya pengen masuk surga. Aku surga mana 2.000, Mang? Surga udah naik, ayo nama. Surga 2.000. Bensin lebih dari 10.000 sekarang. Soki nggak boleh begitu, Soki.
Kan diajarkan di mana-mana sedekah itu yang penting. Saya setuju. Memang sedekah yang penting ikhlas. Soal banyaknya nomor 1. Bener-bener ini loh saya ngomong. Sedekah tuh daripada kecil nggak ikhlas, lebih baik banyak tapi ikhlas. Baik. Tapi itu maaf ajengan, maaf Bapak Ibu, itu kalau jalurnya benar tuh, mic dicolok pasti bunyi, kipas angin dipuih pasti muter. Itu kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak berbanding terbalik. Bapak Ibu, strum ada, tapi mic nggak mau nyala nih. Itu kata teknisi di depan, oh Syauki, yang itu kabelnya koslet berarti. Betul. Apa namanya? Ya lemes lagi deh. Konslet. Bapak Ibu, ini kita lagi peringatin lahirnya manusia yang karena beliau kita ada. Ya. Dalam hadis qudsi Allah mengingatkan dengan tegas, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau saja bukan karena engkau hai Muhammad, sungguh aku tidak akan ciptakan kadu hau beserta isinya ini. Masa iya sih kita lagi memperingati lahirnya manusia yang karena beliau kita ada. Pada lemes-lemes begini di sini. Mau semangat? Apa jangan? Ini di majelis ilmu aja pada lemes, bagaimana di luar ini? Mau semangat? Mau semangat? Ayo saya minta ulang. Strum ada, tapi mic nggak mau nyala. Itu namanya kok. Alhamdulillah. Bukan saya aja yang teriak. Strum ada, kipas angin nggak mau muter. Kipasnya kok. Strum ada, lampu nggak nyala. Lampunya kok. Ngaku beriman, tapi nggak mau sujud. Itu namanya kok. Ngaku beriman, rumah dekat musola, rumah dekat masjid, gak mau ikut sholat berjamaah di musola dan masjid. Itu namanya kok. Ngaku imannya besar, di dekat rumah ada pondok pesantren, gak mau menitipkan anak-anak masuk pondok pesantren. Itu namanya kok. Udah jelas ya? Ya, di tempat kita ini, di peringatan Maulid yang koslet-koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya kampung kita jangan sampai kebakaran karena ada yang koslet. Setuju? Nah, kalau udah setuju ya tutup pakai doa. Atau kan ceramah mah yang penting setuju kabehnya. Sampai jam berapa ceramah? Sampai asar. Oh ya sudah, kalau sampai asar. Alhamdulillah saya masih dapat rukhsah masalah. Mau sampai asar? Sanggup? Kuat? Saya enggak. Yang kuat silakan terusin. Saya mah jangan pulang. Ayo. Sangat kita rasakan bahwa memang belakangan ini tingkat keimanan kita kepada Allah sudah mulai lentur bahkan luntur adanya. Lentur bahkan luntur adanya. Saat ini saya yakin insya Allah di tempat kita nih yang namanya syirik jali, syirik terang-terangan, insya Allah udah gak akan ada. Amin. Syirik jali contohnya begini nih, nyembah pohon besar, insya Allah udah gak akan ada di tempat kita ya. Betul? Ya emang pohonnya juga udah habis. Nyembah berhala, insya Allah udah gak akan ada di tempat kita. Amin. Tapi justru saat ini
Kita sering terjebak pada syirik khufi, syirik yang tersembunyi, syirik yang samar-samar. Benda kita percaya melahirkan tua. Akhirnya bergeser keimanan kita kepada Allah. Oh, saya nih Sauki semenjak pakai cincin ini, cincin kita percaya. Saya semenjak pakai cincin ini Sauki, jangankan anak perawan, nenek-nenek lihat saya lemes. Cincin. Apalagi arwana. Saya semenjak miara ikan arwana Sauki, rezeki saya nggak putus-putus. Arwana kita jadiin asbab. Kita lupa bahwa syahadat sudah mengajarkan kita kepada disiplin keyakinan. Kalau kita percaya tiada Tuhan selain Allah, maka konsekuensi kita di sini, kita nggak boleh nyembah kecuali hanya kepada Allah. Kita nggak boleh menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Dan kita pantang mohon pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tauhidnya mantap, imannya hebat. Betul? Makanya dulu diajarin ajengan sama guru kami, Rahmatul Abror Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar SI. Beliau mengajarkan saat itu bahwa yang namanya iman itu ada 4 tingkatan iman. Iman bukan cuma 1, tapi ada 4 Pak tingkatan iman. Pertama, diajarkan sama beliau kepada kami para santri saat itu, tingkatan iman pertama itu ada imannya itu yazidu wala yanqusu. Ada iman yang selalu naik, nggak pernah turun-turun. Mantap imannya nih. Ini imannya siapa nih? Ini imannya anbiya, para nabi. Jadi para nabi Bapak Ibu sekalian, semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok, semakin besar cintanya kepada Allah. Apa buktinya Sauki imannya Nabi mantap? Ayo buka sejarah. Belum ada seorang Nabi pun mengundurkan diri jadi Nabi. Ada gak Nabi yang mundurin diri? Kalau RT banyak. Nabi gak ada. Nabi gak ada. Ayo buka sejarah Pak. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dikejar-kejar sama umatnya sendiri. Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah sampai dimasukkan ke dalam api besar, macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada Nabi yang dalam berdakwah ujian terbesar datang dari istrinya, macam Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada Nabi yang dalam dakwah cobaan terbesar datang dari anaknya sendiri, macam Nabiullah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau seorang mendapat julukan Habibullah, kekasihnya Allah, beliau juga seorang khatamul anbiya, penutup para nabi, tapi dalam berdakwah baginda Nabi tidak jadi anak emas. Diuji, digembleng, digojlok sedemikian rupa. Ayo, sejarah mencatat Bapak Ibu, ketika awal-awal perjuangan, justru yang melarang Nabi dakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Allahu Akbar. Bahkan gak tanggung-tanggung, tawaran yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi supaya Nabi berhenti berdakwah ini apa? 3 tak saat itu Pak. Masya Allah. Ini mungkin kita orang sini ini susah untuk melewatin. Ditawarkan 3 buah tak. Harta, tahta, wanita. Karena saat itu belum ada kuota. Atau yang banyak ontak. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Tapi apa jawaban baginda Nabi? Wahai paman, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat karenanya,
niscaya tidak akan selangkah kaki pun mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya memang imannya Nabi mantap, selalu naik, nggak pernah turun. Makanya tidak ada seorang Nabi pun mengundurkan diri jadi Nabi. Kalau Nabi taubat ada, Nabi taubat ada. Ahmad Musaddiq, Al-Qiyadah Al-Islamiyah, mengaku jadi Nabi, ditangkap sama polisi, kena 2 tahun penjara, keluar menyatakan taubat. Ini baru cerita Pak, Nabi taubat. Makanya kita bangga sama polisi kita. Saya bangga punya polisi Republik Indonesia Pak. Polisi kita jangankan teroris, Nabi ditangkap. Belakangan lebih hebat Jibril, Ria Edan yang 2021 kemarin kepaeh, ngaku jadi Jibril, cepat-cepat ditangkap sama polisi. Bagus kata guru-guru saya, dia ngakunya jadi Jibril. Atau coba ngaku jadi Israel. Begitu ketangkep, polisi bikin pengumuman untuk masyarakat di kampung Kaduhau diharap tenang. Malaikat Israel telah tertangkap. Maka nenek-nenek sama bapak-bapak nggak usah takut mati lagi. Lumayan. Cuma hati-hati, sampai sekarang belum ketangkap Israel. Itu yang pertama. Al-imanu yazidu wala yanqusu. Imannya selalu naik, nggak pernah turun-turun. Itu yang pertama. Yang kedua, diajarkan sama guru kami itu ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya nih. Wah keren lah, imannya bisa stabil Pak. Ini imannya siapa nih? Ini imannya para malaikat. Jadi Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak akan dapat pahala. Malaikat nggak pernah sombong, nggak pernah salah, nggak usah heran. Ya, kenapa? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul apa betul? Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya kan sujud. Sujud saja mereka tidak bangun-bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah ditugaskan untuk zikir. Zikir aja nggak berhenti-berhenti. Betul? Malaikat Israel. Apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya sudah, nyawa saja yang dicabutin tuh Pak. Mulai dari Nabi Adam sampai Adam Jordan, tugas malaikat Israel cuma mencabut nyawa saja. Makanya nggak pernah saya dengar dari guru-guru saya ada malaikat Israel bosen nyabut nyawa, bercanda sama nyawa orang. Ditarik, ditaruh lagi, ditarik lagi. Nggak ada. Tarik aja. Ya, Bapak Ibu, yang namanya malaikat Israel itu nggak pernah tahu mana kiai, mana santri. Malaikat Israel nggak pernah peduli mana pejabat, mana rakyat. Yang malaikat Israel tahu kematian buat di hadapan dia cuma 2. Husnul khatimah, su'ul khatimah. Tuh, malaikat itu stabil imannya. Bahkan mungkin banyak yang belum tahu. Ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sampai sekarang Bu, belum bekerja sama sekali. Nggak pernah protes nih malaikat. Padahal malaikat ini makan gaji buta Pak. Dia belum bertugas kok dari pertama diciptakan. Tahu siapa? Malaikat Israfil. Tuh, belum bertugas tuh. Nggak protes. Jangan berharap malaikat Israfil cek sound.
Selesai kita buat di sini, Pak. Kok bisa, Soki? Imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Nah, ini masalahnya, Pak. Malaikat imannya bisa stabil karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya tadi saya bilang, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka nggak dapat pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu heran. Bahkan ada seorang malaikat yang sampai dikeluarkan dari sorga, itu bukan karena melakukan kesalahan, cuma karena sombong. Namanya malaikat Azazil. Ketika Nabi Adam diciptakan, Allah perintahkan kepada semua malaikat sujud. Malaikat semua sujud kecuali Azazil. Dari Azazil benar, saya nggak mau sujud kecuali kepada Engkau, ya Rabb. Tapi Allah nggak terima penolakan itu. Azazil, sorga bukan buat tempatnya orang yang sombong. Keluar kau, pindahkan neraka. Keluar malaikat Azazil, masuk neraka, ganti nama menjadi iblis. Tuh, Pak, iblis di dalam sorga karena sombong dikeluarin, betul? Kita masih dikadu haus sombong, pengen masuk sorga. Sorga mana mau dimasukin? Tuh yang kedua, imannya stabil, naik tidak, turun tidak. Yang ketiga, ada al-imanu la yazidu wa yanfusu. Ada imannya yang tidak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Allahu Akbar. Ini luar biasa ini. Nggak pernah naik, justru cenderung turun terus. Iman siapa nih? Ini imannya hewan. Imannya hewan. Bu. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, nggak usah dimarah-marahin. Mubazir. Bener-bener ini, Pak. Nih bapak-bapak nih lagi makan enak-enak. Begitu keselak ambil minum, balik lagi ke meja, ikannya digondol sama kucing. Nggak usah dimarahin. Kenapa? Kucing. Bener-bener ini. Kambing kalau lagi datang laparnya, nggak perlu nyari ajengan. Ajengan ini rumput halal apa haram ya? Makan aja udah. Nggak usah pakai nanya-nanya. Ayam, tahu ayam? Kalau lagi datang syahwatnya, Pak, nggak usah tengok kanan kiri. Banyak orang apa enggak ya? Naik aja nggak ada urusan. Kenapa? Ayam. Kuda jalan siang-siang di kampung kita nih. Mana panas, nggak pakai celana. Apa malu? Atau kuda? Ibu jangan besok melihat kuda nggak pakai celana telak pinggang. Dasar kuda nggak punya pikiran. Siang-siang jalan di tengah kampung nggak pakai celana, pati gundal gandul. Kitanya yang gila. Betul? Kenapa? Ya kuda, Bang. Binatang. Kok bisa, Soki? Hewan itu selalu berbuat salah, jarang yang berbuat baik. Nah, berbanding dengan sifat malaikat, hewan tuh hanya diberikan nafsu tapi nggak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, cukup dimaklumkan, nggak usah dimarah-marahin. Kenapa? Nanti kalau dimarahin, imun badannya turun. Atau kalau imun badan turun, COVID yang naik lagi nanti. Repot, maulid susah lagi nanti. Ya. Jadi cukup maklumin aja kalau hewan berbuat salah. Setuju? Oh, yang ketiga. Yang keempat, diajarkan sama beliau ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang kaduhau. Kebanyakan kita nih manusia, Pak. Ayo jujur, maaf. Iman kita nih kan naik turun, Pak. Betul? Tapi itu wajar. Kata orang tua kami, kata orang tua kami Rahmatul Abror Ki Zainuddin MZ, beliau mengajarkan
manusia ini sosok yang komplit dan kompleks. Kenapa bisa komplit dan kompleks? Ayo kita lihat. Selain Allah berikan kita otak, Allah juga kasih kita nih nafsu. Selain Allah berikan kita akal, Allah kasih kita kan nafsu di sini. Betul betul. Akal untuk apa? Liyatafakkar, untuk berpikir. Nafsu untuk berkembang biak. Makanya jujur Pak, Bu, maaf sekali maaf. Kalau kita mau jujur sama diri kita, sebenarnya dua perkara ini yang selalu bertengkar dalam hidup kita Pak. Akal, nafsu, benar, salah, iya, tidak, hak, batil, halal, haram, betul? Cuma dua ini aja yang bertengkar dalam diri kita. Kalau lagi akal kita menang, Allahu Akbar, jadilah orang haune, Masya Allah, malaikat berpotongkan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Kok begitu Shoki? Kita bisa jauh lebih hina daripada hewan? Ayo kita lihat. Sebuas-buasnya seekor sapi saat lagi ngamuk, makanannya tetap rumput. Betul? Nggak ada sapi ngamuk mintanya hamburger. Belum ada Pak. Sebuas-buasnya sapi, makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia sudah buas, Allahu Akbar, jangankan cuma rumput, bansos kemakan. Minumannya Pertalite naik. Tuh manusia tuh. Makanya karena iman kita naik turun, karena iman kita di sini naik turun, baginda Nabi mengajarkan apa? Seseorang itu bisa dilihat dari agama kawannya. Maka carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Saya ulang, ucapan orang tua saya, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang cuma sebatas membenarkan perbuatan kita. Karena iman kita ini bergantung dengan siapa kita berteman, Pak. Ini maaf ya. Kalau kita lagi berteman sama ajengan di sini, sama ustadz di sini, cakep iman orang laki di sini, Pak. Peci nggak copot-copot, sarung ganti-ganti, pengajian hadir. Kenapa? Lagi dekat sama ajengan. Tapi begitu keluar musola aja ada temennya lagi main judi online, ikut aja ngeslot. Ada yang kayak begini di sini? Yang mana? Iya, padahal kita tahu ilmu judi itu Pak. Menangnya bikin ketagihan, kalahnya bikin penasaran. Makanya saya selalu bilang, dalam kehidupan kita Pak, kita ini kan selalu bergulat dengan angka-angka. Betul? Paling tidak ada 3 angka yang setiap hari menemani dalam kehidupan kita. Angka matematika, angka sosial, dan angka Allah. Ini sifatnya 3 angka ini saling bersinggungan satu sama lain, saling berlainan Pak. Angka matematika, sifat angka matematika itu mutlak dan gak bakal bisa ditawar. Betul? Contoh angka matematika, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Itu angka matematika. Nggak ada angka matematika saya belajar dari SD. 1 kurang 1 setengah. Kenapa bisa setengah? Karena kenal. Matematika mau kenal mau tidak, 1 kurang 1 tetap 0. Itu angka matematika. Sifatnya mutlak dan nggak akan pernah bisa ditawar. Tapi ketika bertemu dengan angka sosial, Allahu Akbar. Angka sosial ini
Aneh. Angka sosial ini hasil akhirnya nggak pernah sama. Contoh, angka sosial mengajarkan satu orang takut ditambah satu orang takut, maka hasilnya 2 orang setengah berani. Lain tuh hasilnya. Kenapa 2 orang setengah berani? Karena sudah berdua. Kalau sendiri takut wajar. Kalau berdua, kamu aja duluan, enggak, kamu aja duluan. Itu setengah berani. Betul? Kalau ditambah 1 orang takut lagi, 1 orang takut ditambah 1 orang takut ditambah 1 orang takut, maka hasilnya 3 orang pemberani. Berubah udah tuh hasilnya. Kenapa jadi pemberani? Udah bertiga. Kalau bertiga masih takut juga, cemen. Angka sosial tuh. Aneh hasil akhirnya. Bahkan ada angka sosial mengajarkan 1 ekor musang ditambah 1 ekor ayam, maka hasilnya 1 ekor musang. Kemana ayamnya? Dimakan musang. Tuh angka sosial tuh. Aneh hasil angka sosial. Apa angka sosial mengajarkan? Kalau kita sadar diri kita masih setengah baik, jangan berteman sama penjahat. Kenapa? Karena pasti kita ikutan jadi jahat. Imam Syauqi dalam kitab Asy-Syauqiyat mengajarkan, Bapak Ibu, nih, tahu kulit kambing yang baru selesai dipotong, tahu? Baik. Kulit kambing yang baru selesai dipotong, jangankan orang pegang, orang lihatnya saja malas, Pak. Betul? Kulit kambing yang kalau sendiri selesai dipotong, jangankan orang pegang, orang sentuh, orang lihatnya malas. Tapi tengoklah ketika kulit kambing berteman sama Quran. Jadi kantong Quran numpang mujur kulit kambing itu. Betul kan? Sebelum dipasang diapain? Disamak dulu. Selesai disamak disucikan. Selesai disucikan dicuci biar bersih. Selesai dicuci dijemur biar kering. Sudah kering diukur, ditempelin sama badan Quran yang mulia. Sudah jadi kantong Quran, dipakaikan minyak wangi itu kulit kambing. Di bawahnya kulit kambing itu karena nempel sama Quran dengan penuh kehati-hatian. Ditaruhnya di tempat yang tertinggi. Diambil, dicium dulu tuh kulit kambing. Allahu Akbar. Kulit kambing yang segitu hinanya saat sendiri, tapi numpang mujur ketika berteman sama Quran. Coba tengok ketika kulit kambing berteman sama kayu, jadi bedu. Ini salah milih kawan doang, ini salah milih teman doang. Yang berteman sama Quran mah enak, dipakein minyak wangi, dicium-ciumin, betul? Tapi yang berteman sama bedu karena jadi kayu, juga berteman sama kayu karena jadi bedu. Orang sini gelap-gelap masih pada tidur, dia udah dikemplangin. Itu salah milih temen aja tuh. Maka berhati-hati karena angka sosial berpengaruh untuk kita manusia. Tuh, yang kedua, angka sosial. Yang ketiga, angkanya Allah. Ini angka Allah, ini angka yang paling luar biasa, Pak, dalam kehidupan kita, Pak. Tapi sayang, kita sering tidak percaya dengan angkanya Allah. Kita lebih percaya kepada angka matematika. Padahal angka Allah ini luar biasa, Pak. Contoh, rumusnya pun sedikit angka Allah, beda sama angka matematika. Rumus angka matematika minimal 4. Pembagian, pengalian, pengurangan, penambahan. Betul? Tapi ketika bertemu dengan angka Allah rumusnya cuma 2. Pengurangan dan pembagian. Allah nggak pernah tak kasih rumus penambahan, Allah juga nggak pernah kasih rumus pengalian. Contoh. 1 dikurang 1 buat Allah teh 10. Kau bisa 10, Soki? Dari mana nih?
Ini Sauki ceramah jauh-jauh dari Jakarta ke sini cuma nyampein kayak gini, salah lagi. Mana ada 1 kurang 1 bisa 10? Ada buat Allah, Pak. Dari mana? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Allahu Akbar. 1 berbalas 10. Atau jadi kalau yang hari ini dapat rezeki 20.000, jangan protes karena sedekah kita cuma 2.000. Ada teman saya nanya, Soki, teman saya ini ajengan, alhamdulillah. Dari berkat silaturahmi teman saya ini macam-macam. Dari orang soleh sampai orang salah ada saya punya kawan. Dari ahli sejadah alhamdulillah sampai haram jadah pun punya sekarang. Satu hari kawan saya yang haram jadah nanya sama saya, Soki, kenapa bang? Ternyata Allah itu pelit ya. Saya bilang, bang, kok berani-beraninya bilang Allah pelit? Iya, itu cuma dibalas 10. Katanya Allah maha kaya, Soki. Kok cuma dibalas 10? Oh, saya bilang soal ini, bang. Begini. Sayang, sebentar ya sayang ya. Nah, Soleh. Iya, sebentar ya. Susah ngomong kalau ada saingan soalnya. Jangan dimarahin, jangan dimarahin. Ya. Sampai mana sih barusan? Oh, saya bilang begini, bang. Bukannya Allah itu pelit, saya bilang. Tapi Allah tes ya. Saya bilang Allah itu maha mengetahui kadar keimanan makhluknya. Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya, saya minta maaf. Model keimanan kita di Kaduhau ini, Pak, itu imannya model pedagang, Pak. Model pedagang bagaimana, Soki? Yang kalau mengeluarkan sesuatu kali-kali aja untung. Kali-kali aja untung tuh. Makanya Allah cuma balas 10, saya bilang. Sesuai zonder calo. Di jatah calo kan 10% di mana-mana. Betul? Tapi kalau kita mau merunut lagi, angka Allah tuh nggak sebatas itu. Ada 1/1 buat Allah itu 100, Pak. Dari mana? Dari hadis Nabi mengajarkan orang yang melakukan kebaikan Allah akan balas dengan mi'ata marrah, 100 kali lipat. Kalau 100 masih kurang, ada angka Allah 1 kurang 1, 700. Dari mana, Soki? Dari Al-Quran. Apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang mengeluarkan harta di jalan Allah laksana memiliki 1 butir biji. Yang ketika biji itu ditanam, Allah akan jadikan dari biji tersebut menjadi 7 cabang baru. Yang di tiap cabangnya nanti Allah akan balas dengan 700 biji, 100 biji baru lagi. Allahu Akbar. Kalau masih kurang juga, masih ada angka yang final. Apa? 1/1 tak terhingga. Masya Allah. Kok bisa tak terhingga? Dari mana Soki bisa tak terhingga? Dari janji Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah mengingatkan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambahkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Ketika Allah yang sudah menambahkan, apakah ada hitung-hitungannya buat Allah? Harta yang kita keluarkan di jalan Allah itu nanti yang akan menerangi alam kubur kita, Pak. Allahu Akbar. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa kehidupan kita ini hakikatnya cuma 3 hari saja, Pak. Bu, kehidupan kita di dunia nih cuma sebatas 3 hari, nggak lebih.
berapapun umur kita sekarang. Yaumul ams, yaumul ghad, wa yaumul an. Hari kemarin, hari esok, dan hari ini. Betul? Hari kemarin sesuatu yang sudah lewat dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Betapapun kita ingin mengulang masa lalu. Bu, mungkin saja 10-20 tahun yang lampau, laki-laki mana yang gak kelepek-kelepek melihat saat ibu tersenyum? Betul? Ya walaupun sekarang juga masih bikin kelepek-kelepek Pak, cuma langsung mati. Kelepek mati. Loh maaf. Ini kan kaum perempuan ini kan sering ngaca ya, sering bercermin kan. Tengoklah saat bercermin, apa yang berubah dari wajah kita. Allahu Akbar. Senyum ibu yang tadinya menawan dengan gigi indah putih berbaris rapi, saat ini satu demi satu mulai permisi. Betul? Rambut yang tadinya hitam menggerai lebat dan mewangi, sekarang ini satu demi satu mulai memutih. Betul? Kulit yang tadinya putih merona indah dipandang, saat ini sudah mulai susah diatur. Ditarik yang kanan, yang kiri naik. Ditarik yang kiri sebelah jidat turun. Susah kulit diatur udah. Apa yang mau kita banggakan dengan masa lalu? Betul? Pak, Bang, mungkin saja 10-20 tahun yang lampau, siapa yang bisa mengalahkan kita dalam berjalan kaki? Kiloan meter panjangnya kita bisa tempuh dalam sekali berjalan. Betul? Tapi tengoklah saat ini, jangankan untuk berjalan jauhnya kilometer, untuk berdiri menghidupkan sholat berjamaah pun kaki kadang sudah gemetar. Apa yang mau kita banggakan dengan masa lalu? Masa lalu tinggal kenangan dan gak akan pernah bisa kita ulang kembali. Hari esok, Allahu Akbar, hari esok itu masih yang misteri bang. Dan kita gak akan pernah tahu, bisakah kita berjumpa dengan mentari esok pagi. Betul? Jangan kita nunggu matahari esok Pak. Kalau ada jamaah di sini yang berani menjamin dirinya 2 jam ke depan masih hidup, angkat tangan. Ada yang berani menjamin 2 jam ke depan kita masih hidup, angkat tangan. Ada? Ada? Lalu kenapa kita mesti nunggu untuk mentari esok pagi? Maka yang diajarkan Imam Hasan Al-Basri apa? Yang terbaik adalah hari ini. Mumpung ruh belum berpisah dari jasad, ladang amal masih banyak yang bisa kita tanam. Pintu taubat pun masih terbuka lebar-lebar. Ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi malaikat Israel. Makanya saya sering bilang, orang tua saya pun sering bilang, bersyukur kita di sini. Malaikat Israel dalam mencabut nyawa tidak berdasarkan absen, tidak berdasarkan abjad. Kenapa? Kalau malaikat Israel nyabut nyawa pakai abjad, mungkin kita mudah nunggunya Pak. Betul? Tahun ini yang mati A, tahun berikutnya B, tahun depannya C, lalu D, tahun depannya E, terus F. Saya S. Masih lama. Abah saya Z, berangkat duluan. Maut gak nunggu amal kita banyak Pak. Malaikat maut gak pernah nunggu taubat kita. Suka atau tidak suka, rela atau terpaksa, malaikat maut tetap akan menjemput kita. Betul? Cuma yang penting apakah dengan malaikat maut menjemput kita, kita masuk golongan yang husnul khotimah ataukah yang su'ul khotimah. Kenapa? Karena beda saat perlakuan mencabut nyawanya. Malaikat maut kalau lagi mencabut nyawa orang-orang baik Pak, Allahu Akbar, ditamsilkan oleh guru kami laksana mencabut rambut dari tumpukan tepung. Halus, begitu rambutnya tertarik, tepungnya tidak berhampar kemana-mana.
Tapi ketika malaikat maut mencabut ruh orang jahat, naudzubillah, laksana mencabut batang singkong dari tanahnya. Yang ketika singkongnya berhasil tercabut, tanahnya terburai kemana-mana di sekeliling lubang itu sendiri. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah, Pak. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah kita pisahkan Allah dalam hidup kita. Setuju? Masukkan Allah dalam kehidupan kita. Ini kadang-kadang Allah aja kita suka taruh-taruh seenaknya, Pak. Di masjid ada Allah. Begitu masuk ke pasar, Allah ditaruh di rumah. Kenapa? Kalau Allah ikut ke pasar nggak bisa ngurangin timbangan nanti. Di rumah ada Allah, tapi mau ke kantor ditaruh dulu Allah. Kenapa? Kalau Allah ikut ke kantor, nanti korupsinya nggak bisa gede. Ini loh kita. Ayo di peringatan Maulid ini, di hadapan guru-guru kita bersama, ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Tuh, makanya iya lihat jenggot, kenapa sih iseng amat sih ini. Sebentar ya Bu ya. Nih, saya kasih tahu Bang. Aku sebentar. Bapak Ibu, maaf. Ceramah itu kerja berat, Pak. Bener-bener. Coba Bapak lihat dari tadi ya. Kaki diri nahan bobot badan. Ibu Bapak enak duduk. Oh, Ibu berdiri juga, oke. Tangan nunjuk terus, nggak ngasok-ngasok nih. Ini otak mikir, ngomong apa lagi saya. Mulut teriak, urat leher kenceng, tenggorokan kering, perut keroncongan. Seluruh organ kerja saat ceramah. Udah 1 jam lebih yang dengerin terus. Ini jamaah di sini yang bikin Ustaz cepat mati. Bercanda. Tenang, masih ada 3 buntelan saya bawa. Masih aman sampai asar insyaallah. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama, kita contoh baginda Nabi dengan mengembalikan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Dari sekian banyak perbuatan-perbuatan baik yang baginda Nabi lakukan, baginda Nabi itu terkenal dengan akhlaknya. Betul? Bahkan gak tanggung-tanggung akhlak Nabi ini langsung dipuji sama Allah. Allahu Akbar. Ketika Allah yang sudah memuji secara langsung, apalah artian pujian kita buat baginda Rasulullah? Betul? Allah yang memuji dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa engkau wahai Muhammad sungguh memiliki akhlak yang paling baik. Ada berapa akhlak Nabi? Ulama-ulama sepakat dari sekian banyak akhlak Rasul, yang paling hebat itu 3. Pertama, yang paling hebat dari akhlak Nabi apa? Silman qata'ak, jalin silaturahmi kepada orang yang memutuskan silaturahmi kepadamu. Allahu Akbar. Kira-kira gampang apa susah ini? Gak susah. Kadang-kadang kita di sini saja, Pak, enggak marahan untuk silaturahmi saja, malas, Pak. Ayo jujur nih, maaf ya, saya minta maaf sebelumnya. Kalau bukan karena panitia peringatan Maulid siang hari ini, belum tentu kita bisa enak duduk dengan sebelah kita pagi hari ini. Betul? Inilah silaturahmi, pentingnya silaturahmi. Sampai-sampai Panglima Besar Jenderal Sudirman mengingatkan, kau mau ku menang harus kuat, kau mau kuat harus besar, kau mau besar harus bersatu. Tapi nggak mungkin kalian bisa bersatu tanpa ada jalinan silaturahmi di antara kita.
betapapun besarnya lidi. Tahu lidi? Tahu lidi? Betapapun besar apa? Cerek. Oh, nyerek. Betapapun besarnya nyerek. Oh, besarnya lidi nanya. Kalau nyerek udah jadi sapu ya? Betapapun besarnya lidi, tapi kalau cuma sendiri, laler nggak akan mati Pak, kita berbuka. Betul. Tapi betapapun lidi itu kecil-kecil, selama banyak diikat jadi satu, nyerek namanya. Jangan cuma laler, anak bisa gempur di sabuk. Ini loh pentingnya nilai silaturahmi. Bahkan dalam riwayat lain baginda Nabi mengingatkan, ayyuhal muslimun kun kaliyadain. Kalian umat Islam, jadilah seperti dua tangan kita ini, kata baginda Nabi. Ayo coba saya tanya, tangan kanan sama tangan kiri beda apa sama? Beda, tapi tetap akur. Betul? Akur sekalipun beda. Coba lihat tangan kanan sama kiri deh Pak. Tangan kanan kerjaannya cakep-cakep. Betul? Makan pakai tangan kanan, salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung uang tangan kanan. Apa tangan kiri protes? Enggak. Ini tangan kiri sadar posisi. Kata tangan kiri, emang bagian saya bidang pembersihan, cleaning service, atau pembersihan yang saya lakuin. Tapi karena tangan kanan kita sayang sama tangan kiri, Masya Allah, apa kata tangan kanan kita? Sabar aja kiri, biar kata yang tanda tangan proyek saya, yang hitung uang saya, nanti saya jadiin jam tangan yang pakai kamu. Akur, tapi tetap beda, tapi tetap akur. Ya, ini loh kita apa sekarang ini. Nggak ada yang namanya mana wakil rakyat, mana rakyat. Karena setahu saya, dari saya belajar di kampus, yang namanya wakil nggak boleh melebihi dari yang diwakilin. Betul? Betul. Wakil RW nggak bisa lebih tinggi dari RW-nya. Wakil lurah nggak bisa lebih tinggi daripada lurahnya. Lah kok ini ada wakil rakyat yang merasa dirinya lebih hebat dari rakyat yang diwakilkan. Mereka baru perlu kita saat mau kampanye. Kalau sudah musim kampanye, mereka pakai baju rakyat, berceloteh dengan gaya rakyat. Kami dari rakyat untuk rakyat, ujung-ujungnya makanin uang rakyat. Tapi ini di luar negeri Pak, jauh Pak. Alhamdulillah wakil-wakil rakyat kita di Banten ini sangat mewakili rakyatnya. Amin. Rakyatnya pengen uang banyak, diwakilin sama mereka. Rakyatnya mau naik mobil enak, diwakilin sama mereka. Rakyatnya mau tidur di kasur empuk, diwakilin sama mereka. Rakyatnya ya gini-gini aja. Umat Islam itu Pak seperti satu bangunan, nggak ada yang bisa lebih hebat dari yang lain. Apa karena genteng yang paling atas terus genteng berkata, kalian yang di bawah, ingat ya, kalau tidak karena saya, kalian nggak akan pernah bisa adem. Maka sayalah yang paling capek kepanasan. Kata tiang di bawah juga boleh ngomong, genteng, kamu bisa nangkring di atas sekarang itu kan gara-gara kami yang ngepang kamu. Kamu bisa duduk di dewan itu kan gara-gara kami rakyat mendukung kamu. Tapi kenapa begitu kamu nangkring di dewan, kamu lupa dengan kami para konstituen kamu?
Islam saat ini sangat terasa bahwa kita umat Islam di Indonesia menang secara kuantitas tapi kalah secara kualitas. Betul? Islam cuma menang geroyokan saja. Islam cuma menang banyak saja. Tapi soal kualitas kita kalah. Kenapa? Mental pejabat kita mempunyai mental disiplin yang takut atasan tapi tidak takut Tuhan. Pernah ada pejabat korupsi ketangkap, ditanya sama hakim, sama wartawan, kan gelar konferensi pers, ditanya sama wartawan, Bapak korupsi ya? Iya. Memang nggak takut sama Tuhan, Pak? Biarin. Biarin kenapa? Tuhan tahu juga nggak berisik kayak kamu. Tuhan tahu nggak berisik katanya, Pak. Ini luar biasa. Ayo, nih sebentar lagi kita masuk tahun politik, Pak. Saya mau pesan baik-baik. Umat Islam sudah waktunya sekarang berpolitik. Jangan mau kita dibohongin lagi bahwa Islam itu agama suci yang tidak memerlukan politik. Sebab kalau umat Islam tidak mau berpolitik, maka politik Indonesia yang pegang cuma punya dua. Siapa? Orang kafir dan orang munafik. Yang ujung-ujungnya nanti akan menyengsarakan kita masyarakat Islam itu sendiri. Ya, Bu, kan sangat terasa ya bahwa memang 2022 ini Pak, memang sangat terasa bahwa di 2022 ini kita memang di Indonesia sedang berpacu dalam agama melodi. Saya lagi ngomongin agama, melodi lagi. Nggak konsen berarti. Ayo sama-sama kita jalin silaturahmi di antara kita saat ini ya. Sudah capek kita saat ini dijadikan alamat saja, Pak. Kita umat Islam ini cuma sebatas dijadikan alamat. Banyak dari kita umat Islam ini cuma jadi penonton di lapangan sendiri. Banyak dari kita umat Islam ini cuma jadi tamu di rumah sendiri. Kenapa? Akibat umat Islam sekarang ini nggak mau berpolitik. Sudah waktunya umat Islam ini melek. Ingat, baginda Nabi menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat. Di masjidlah baginda Nabi menghidupkan sholat berjamaah. Di masjid pula baginda Nabi mengajar. Di masjid pula baginda Nabi mengatur politik. Di masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer. Masjid sebagai pusat kegiatan umat. Jadi besok-besok kalau ada orang yang berkata di masjid nggak boleh berpolitik, lalu siapa yang mau berpolitik dalam Islam itu sendiri? Setuju? Jangan sampai kita menjadi tamu lagi di rumah sendiri. Sudah capek kita jadi penonton di lapangan sendiri. Sudah waktunya kita jadi tuan rumah di rumah sendiri. Setuju? Makanya besok-besok saya ingin berpesan, carilah wakil-wakil rakyat kita yang datang ini bukan cuma sebatas ngasih duit. Kenapa? Kalau mereka ngasih duit kita terima, ketika mereka terpilih, yang ada dalam pemikiran mereka ketika tanda tangan apa? Bagaimana caranya saya balikin uang politik saya? Soal rakyat nomor 17. Ayo kita cari orang-orang kita, calon-calon anggota legislatif kita yang mereka mau memberikan tanda tangan dengan perjanjian. Kalau sampai masuk tahun ketiga belum berhasil mengangkat masyarakat desa kita, maka mereka perlu kita PAW-kan. Setuju? Mantap. Sudah waktunya Islam kita nih saling asih, asuh. Jangan sama-sama kita saling gasak, gesek, gosok. Jadilah kita
Bagaimana pesan baginda Nabi? Al-muslim akhul muslim. Muslim satu dengan muslim lain adalah bersaudara. Di mana kita bersaudara? Diikat dengan akidah. Dari manapun kita berasal, dimanapun kita berada, selama akidahnya sama, itulah saudara kita. Setuju? Siang hari ini saya bisa datang ngomong di tengah-tengah masyarakat di desa ini. Saya nggak merasa sebagai tamu, Kang. Saya merasa saya cuma keluarga yang datang dan bicara di hadapan keluarga saya sendiri. Persoalan saya lahir di Jakarta teh kebetulan saya nggak pernah mesen. Kalau saya boleh mesen, saya minta lahir di sini. Artinya apa? Hal-hal yang tidak kita pernah pesan kan nggak usah kita ributkan seharusnya. Betul? Kita lahir dari suku apa? Kita pesan apa enggak? Jangan pernah ribut soal suku lagi, Bang. Warna kulit macam kayak kita sekarang ini kita pesan apa enggak? Nggak usah sibuk ngurusin warna kulit. Potongan model kita sekarang ini apa kita pesan? Jangan pernah menghina orang, terutama kaum perempuan. Mulutnya kan suka iseng. Ini tuh orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Emang dia boleh mesen? Hal yang tidak pernah kita pesan, nggak boleh kita ributkan. Kita dicontohkan lewat masyarakat bermasjid. Ya, sebagai muslim, saya ulang, sebagai muslim kita sudah diikat dengan akidah. Kita mengarah ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti manasik Nabi yang sama, melakukan gerakan yang sama, bahkan sampai bacaannya sama. Betul? Tapi sebagai bangsa jangan sampai lupa, kita sudah kontrak lewat Sumpah Pemuda. Kita mau bersatu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itulah Indonesia. Ayo sama-sama kita umat Islam, kita eratkan lagi silaturahmi kita. Baginda Nabi mengajarkan hanya domba yang terpisah dari kawanannya yang bisa jadi santapan serigala lapar. Ayo sama-sama kita saling asih asuh, jangan saling gasak, gesek, gosok. Ya. Sudah waktunya kita bersatu padu di bawah panji yang diajarkan baginda Nabi lewat cara dari guru-guru kita yang ada di sini. Terakhir sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang terlebih dahulu mendahulukan kita. Khusus manijtama hahun nabi sababihim kullu. Satu khas saya Muhammad Mansur Al-Walid Kizaduddin MZ Umi Haji Siti Khadilah binti Haji Ayub. Semoga lewat keberkahan Fatihah pagi hari siang hari ini Allah ampuni segala dosa beliau-beliau. Allah lapangkan alam kubur beliau-beliau dan Allah jadikan alam kubur beliau-beliau sebagai taman dari taman surga. Yang kedua, untuk kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga, sahabat dan kerabat kita yang pada siang hari ini sedang kurang sehat, semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan dan majelis ilmu yang kita duduki, Allah angkat segala penyakitnya. Allah sehatkan kembali jasmaninya. Allah kumpulkan lagi di tengah-tengah keluarga tanpa kurang satu apapun. Yang ketiga, untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu siang hari ini. Majelis ilmu adalah majelis yang di dalamnya disebut nama Allah dan baginda Rasul. Guru-guru kita mengajarkan majelis ilmu ay majelis yustajabu fihi doa, majelis tempat diangkatnya doa. Semoga lewat keberkahan Fatihah yang kita bacakan, keberkahan dari majelis ilmu yang kita duduki, keberkahan dari duduk bersama ulama-ulama para warathatul anbiya, serta keberkahan dari yang membawa berkah itu sendiri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sedang punya hajat, Allah percepat qabul hajatnya. Allah gampangkan segala urusannya. Allah luas
luaskan jalan rezekinya. Allah mudahkan segala arah usahanya. Lewat keberkahan majelis maulid, Allah jadikan anak keturunannya sebagai anak keturunan yang soleh dan solehah. Serta lewat keberkahan maulid, Allah jadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyah wa ala likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, kesimpulan untuk peringatan Maulid pada hari ini untuk kita bawa pulang dan kita jadikan bekal kita dalam kehidupan ini. Apa? Intan yang paling mahal, mutiara yang paling berharga adalah nilai-nilai iman. Ya. Bukan rumah, bukan mobil, bukan pangkat, bukan jabatan, tapi iman. Jadi, ayo di Maulid ini jaga iman kita baik-baik, tapi tolong jangan egois. Wariskan iman kita kepada anak keturunan kita di rumah nanti. Islam memang bukan agama warisan, tapi iman wajib kita wariskan. Tanamkan kepada anak-anak kita di sini. Nah, zaman boleh berganti nak, tapi keyakinan jangan sampai mati ya nak. Masa silakan berubah nak, tapi akidah jangan sampai goyah nak. Kenapa? Untuk iman kita hidup. Dengan iman saat ini kita sedang berjuang sebagai orang tua. Dan dalam iman nanti kita semua berharap bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kalimat-kalimat saya yang salah, itu mutlak datangnya dari mulut saya yang bodoh ini. Sungguh saya yang berdiri di hadapan Bapak Ibu tidaklah lebih alim daripada Bapak Ibu yang duduk di hadapan saya. Mohon dibukakan pintu ridho dan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun tadi ada kalimat-kalimat yang mungkin agak-agak kasar, tolong harap dimaklum adanya. Karena biar bagaimanapun Pak, saya ini hanya seorang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Terima kasih kepada segenap panitia peringatan Maulid pada siang hari ini. Jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan ucapan dan tingkah laku. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.